Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dalam video ini akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik, kognitif, agama, dan moral pada anak usia dini. Tugas video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Triwindi Oktara, SPD, MC. Sebelum kita berlanjut pada inti video ini, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Di antaranya yaitu ada Hairani Jahrana Sution dengan NIM 22134008, kemudian ada Salsa Mulyana Sari dengan NIM 2213417, dan yang terakhir yaitu Silvi Rofiah Putri dengan NIM 2213431. Tanpa menunggu lama lagi, mari lanjut ke inti video. Ada beberapa poin yang akan kami bahas dalam video ini, yaitu perkembangan fisik anak usia dini, perkembangan kognitif anak usia dini, perkembangan agama anak usia dini, dan perkembangan moral anak usia dini. Yang pertama, ada perkembangan fisik pada anak usia dini. Seperti yang kita tahu, perkembangan adalah suatu perubahan yang bersifat kualitatif dan terus berlanjut sepanjang kehidupan. Nah, pada anak usia dini ini terjadi 3 periode atau tahap perkembangan fisik, yaitu perkembangan fisik pada masa awal yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Di usia ini sampai 6 bulan, bayi sudah mulai bisa mengangkat kepala dan berguling. Kemudian di usia 12 bulan, ia sudah mulai belajar merangkak dan berjalan 1 sampai 2 langkah. Kemudian ketika usianya menginjak 24 bulan, bayi sudah bisa menendang, berlari, naik serta turun tangga, dan berpegangan pada orang lain. Ketika usianya 1 tahun, rata-rata berat badannya meningkat 3 kali lipat dari berat badannya ketika lahir, karena terjadinya peningkatan lemak. Tetapi di tahun-tahun setelahnya, perkembangan bayi akan berjalan lebih lambat. Tinggi bayi saat usia 4 bulan hanya sekitar 23-24 inci. Kemudian di usianya yang ke-1 tahun meningkat menjadi 28-30 inci. Lalu, ketika bayi berusia 2 tahun, tingginya mencapai 32-34 inci. Ketika bayi berusia 2 tahun, biasanya memiliki kecenderungan panjang dan langsing, atau gemuk dan juga bulat. Yang kedua, ada perkembangan fisik masa pertengahan, yaitu usia 3-4 tahun. Di fase ini terjadi perkembangan keterampilan motorik yang mana terbagi menjadi 2, yaitu motorik kasar seperti berlari, menendang, melompat, duduk, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula motorik halus seperti menulis, menggambar, menyusun sesuatu berdasarkan bentuknya, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, ada perkembangan fisik pada usia 5-6 tahun. Di fase ini, mereka akan banyak belajar mengenai keseimbangan di tempat-tempat tinggi atau bisa pada kursi. Dan juga anak-anak di usia ini sangat suka bergerak. Tinggi anak di usia ini mencapai 43,1 dengan berat sekitar 21,5 kg. Namun, ketika di usia prasekolah, pertumbuhan tinggi serta berat badannya akan terus berkurang setiap tahunnya. Di usia ini, anak akan terlihat langsing dan bagian tubuhnya semakin panjang. Ketika usia 6 tahun, badan anak bagian atas lebih berkembang daripada bagian bawah. Tinggi anak mencapai rata-rata 46 inci dan beratnya rata-rata 25,5 kg. Poin yang kedua ada perkembangan kognitif pada anak usia dini. Perkembangan pada anak usia dini memiliki 4 perkembangan, yaitu perkembangan motorik, bahasa, komunikasi, sosial atau emosional, dan perkembangan kognitif pada anak. Perkembangan kognitif pada anak mengacu pada bagaimana anak-anak berpikir, mengeksplorasi, mencari tahu, dan memecahkan masalah. Orang tua tentunya memiliki peran aktif saat melakukan interaksi dengan anak, dan ini akan mendorong perkembangan kognitif anak. Ada 4 tahapan perkembangan kognitif yang diungkapkan oleh Piaget. Yang pertama, tahap sensoritor, lahir dari usia 18-24 bulan. Selama periode ini, bayi belajar tentang dunia melalui indera mereka. Bayi mulai mengenal objek di usia 7 bulan dan mulai belajar bergerak. Kemudian menjelang akhir periode, kemampuan bahasa bayi mulai berkembang. Yang kedua, tahap praoperasional. Dari balita sampai 7 tahun. Dalam periode ini, anak-anak mengembangkan memori dan imajinasi. Pada tahap perkembangan kognitif ini, penggunaan bahasa anak mulai matang. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret.
berawal dari usia 7-11 atau remaja awal. Pada periode ini, perkembangan kognitif anak ditunjukkan melalui pemikiran yang lebih logis dan sistematis. Yang terakhir, tahap operasional formal berawal dari usia remaja hingga dewasa. Selama tahap ini, anak dapat menggunakan logika untuk memecahkan masalah, melihat dunia sekitar, dan merencanakan masa depan. Perkembangan kognitif memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan tahapan yang lainnya. Adapun ciri-ciri karakteristik tersebut adalah transductive reasoning, ketidakjelasan hubungan sebab akibat, artificial, perceptually bound, mental experiments, centration, dan egocentrism. Pada tahapan ini, anak dalam tahap telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Setelah mengetahui pengertian, tahapan-tahapan dan karakteristik perkembangan anak usia dini, diharapkan bagi guru atau spesialis bimbingan konseling dapat menyajikan pembelajaran bagi anak didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan dan karakteristik perkembangan anak usia dini. Tujuannya adalah agar perkembangan anak dapat terfasilitasi dengan baik sehingga perkembangan anak dapat tercapai secara optimal. Poin ketiga yaitu ada perkembangan agama pada anak usia dini. Perkembangan agama pada anak usia dini merupakan proses yang sangat penting dan dibutuhkan dorongan dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada anak usia dini merupakan usia yang sangat rentan, karena pada usia tersebut anak masih dalam tahap perkembangan dan belum memahami agama secara utuh, sehingga perlunya peran utama dari orang tua. Awal perkembangan keagamaan pada anak dapat diawali dengan pembinaan dan pelatihan sejak kecil. Baik bahkan buruknya keagamaan pada seseorang tergantung pada didikannya semasa kecil. Peran orang tua merupakan hal utama dalam pembentukan jiwa keagamaan pada anak. Karena orang tua dapat memberikan banyak arahan mengenai agama. Timbulnya jiwa keagamaan pada anak dapat dipengaruhi oleh banyak sekali faktor yang berbeda-beda, seperti sifat agama, lingkungan, pendidikan agama, dan kesadaran diri. Dalam mengajarkan anak hal keagamaan, perlu diadakannya metode agar anak tidak merasa bosan dan jenuh. Sebagai orang tua, harus mempunyai pemikiran yang kreatif serta metode yang tepat dalam penanaman serta pengembangan keagamaan pada anak, agar anak merasa senang jika belajar keagamaan. Untuk membina agama anak yang sesuai dengan sifat keberagamaan anak dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti contohnya pengalaman langsung, pengalaman dari lingkungan sekitar, dilakukan secara berulang-ulang, dan memberikan keladanan dan kesabaran. Poin yang terakhir ada perkembangan moral pada anak usia dini. Perkembangan moral pada anak usia dini masih terbilang tingkatan yang cukup rendah karena ia belum bisa memilih dengan baik mana yang benar dan mana yang salah. Dia juga tidak tertarik untuk mengikuti aturan karena tidak mengerti akan manfaat dari peraturan tersebut. Perkembangan moral pada tiap anak pun berbeda-beda. Ada dua pendapat mengenai tahapan moralitas. Yang pertama menurut Piaget, yaitu ada moralitas kerjasama dan moralitas otonomi. Moralitas kerjasama, pada fase pertama anak biasanya berusaha beradaptasi dengan lingkungannya, juga mulai ingin bekerja sama dengan orang lain di sekitarnya. Kemudian, pada moralitas otonomi, pada fase kedua anak biasanya mulai beradaptasi terhadap nilai serta aturan yang berlaku di sekitarnya. Kemudian, ada juga menurut Kohlberg, yaitu tahapan yang pertama kali dilalui anak adalah tahapan untuk mematuhi nilai serta aturan dan juga hukuman di sekelilingnya. Tahap kedua yang akan dilalui anak adalah tahapan yang mana digunakan oleh anak untuk mendapatkan penghargaan sosial. Tahapan ketiga menurut Kohlberg yaitu tahapan di mana anak akan menjalin hubungan bersama orang lain serta beradaptasi pada lingkungan yang lebih luas lagi. Pada perkembangan moral anak usia dini, peran orang tua sangatlah penting, karena moral bukanlah suatu yang dapat diturunkan. Maka dari itu, orang tua wajib menanamkannya sejak usia dini agar moral itu dapat terbentuk dengan baik.
Sekian penjelasan mengenai perkembangan fisik, kognitif, agama, dan moral pada anak usia dini dari kami. Munculnya kalimat ini merupakan pertanda bahwa video ini akan berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.